Kian banyak informasi tentang bahaya merokok, semakin banyak pula orang yang merokok. Itulah realitas yang terjadi di Indonesia. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, hampir 150 juta penduduk negeri ini berstatus perokok. Mereka menghabiskan 220 miliar batang rokok setiap tahunnya. Tingkat konsumsi itu menempatkan Indonesia sebagai negara pengonsumsi rokok ketiga terbesar di Asia setelah Cina dan India. Kementerian Kesehatan juga mencatat terjadinya peningkatan angka perokok di Indonesia di berbagai strata usia dari tahun ke tahun. Di kalangan remaja, pada tahun 1995, perokok usia 15 hingga 19 tahun hanya 7% dari populasi. Namun pada 2010, jumlahnya naik menjadi 19%. Begitu juga perokok di kalangan anak-anak usia 10 hingga 14 tahun. Pada tahun 1995, jumlah perokok anak sekitar 71.000. Sementara pada 2010, jumlahnya naik 6 kali lipat menjadi sekitar 425.000. Sedangkan di kalangan laki-laki dewasa, jumlah perokok mencapai 61% populasi penduduk. Sementara wanita yang merokok mencapai 4,2% penduduk. Meski kian banyak warga negaranya yang terperangkap dalam bahaya rokok, sejauh ini belum terlihat langkah konkret dari pemerintah untuk mengurangi produksi rokok. Pemerintah hanya memperlakukan kawasan tanpa rokok sembari mengampanyekan bahaya rokok, yang hasilnya tidak membuat masyarakat bisa keluar dari perangkap rokok. Untuk mengurangi konsumsi rokok warga Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menaikkan besaran pajak menjadi 10% dari harga rokok saat ini. Sudah sejauh mana wacana tersebut dan apakah akan efektif untuk mengurangi jumlah perokok aktif? Sudah bersama kami di studio Robert Tobing, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, dan juga Dr. Priyo Sidi Pratomo, Ketua Umum Komnas Anti Tembakau. Selamat siang saya ucapkan kepada Pak Robert. Selamat siang, Mas. Selamat siang Pak Robert, selamat siang Pak Dr. Priyo. Saya ke Pak Robert. Pak Robert, ini sebetulnya penerapan peningkatan pajak 10% dari harga semula ini semata-mata hanya untuk menambah pendapatan asli daerah atau memang untuk mengurangi para perokok? Iya, terima kasih Mas Egan. Sebenarnya pengenaan pajak rokok ini merupakan amanat Undang-Undang 28 tahun 2009 bahwa mulai tahun 2014 secara nasional rokok akan dikenakan pajak, sehingga ini akan menjadi penerimaan baru bagi pemerintahan daerah, dan juga hasil dari pajak rokok ini nanti akan digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan juga penindakan terhadap akibat dari pelanggaran-pelanggaran perokok. Oke, ya. Tapi ini nanti seluruh Indonesia ya, amanat undang-undang ya? Ya. Oke, kalau untuk Jakarta sendiri kapan rencananya akan mulai memperlakukan? Secara nasional dan Jakarta juga kita akan mulai tanggal 1 Januari 2014, dan saat ini peraturan daerah yang untuk pengenaan pajak rokok itu sedang dibahas di dalam Balikda DPRD Provinsi DKI Jakarta. Oh, masih dibahas Pak ya? Belum diajukan ke DPRD? Sudah diajukan, tapi karena mengingat sebenarnya PMK-nya juga kita tidak tahu apakah sudah turun atau belum, tapi yang jelas kita sudah antisipasi bahwa untuk perdanya kita sudah mulai bahas dan sudah diagendakan untuk dibahas di DPRD. Oke, Pak Robert, apakah nantinya akan bertemu juga dengan perusahaan-perusahaan penghasil rokok ini? Terkait dengan penaikan pajak 10%? Ya, mungkin akan disosialisasikan, tapi yang jelas pemungutan pajak ini adalah dilakukan oleh Bea Cukai karena terkait dengan cukainya, Pak. Jadi kalau misalnya yang memungut pun nanti adalah Bea Cukai, karena sekalian dengan pemungutan cukai rokok tersebut. Karena pajak rokok ini dasar pengenaannya adalah besarnya pungutan cukai tersebut. Oke, Pak Robert, ada berapa target pendapatan yang dapat diterima dengan menaikkan 10% ini? Apakah sudah ada target atau belum? Saat ini kita sudah sebenarnya dari ini kan given ya, dari berdasarkan jumlah penduduk, besaran penduduk Jakarta dibandingkan dengan skala nasionalnya. Jadi kalau misalnya penduduk Jakarta ada sekisaran 10 juta, sementara penduduk Indonesia sekarang ada 220 juta, maka sekitar 4,5% jumlah penduduk Jakarta kita akan kalikan dengan besaran cukai yang misalnya kalau misalnya nanti kalau misalnya di nasional cukai rokoknya 100 triliun, maka kita akan kenakan pajak rokok untuk DKI Jakarta 4,5% kali 100 triliun.
Itulah Oke, besaran saya rokok. tanyakan ke Dokter Priyo. Dokter, ini juga selain tujuan lainnya, selain meningkatkan pajak dan juga penerimaan asli daerah, juga untuk dengan harapan bisa mengurangi para perokok di DKI Jakarta. Apakah ini efektif, Dokter Ya, Priyo? kalau apa yang kita belajar dari pengalaman negara-negara lain, ya memang untuk mengurangi akses, salah satunya adalah dengan tadi menaikkan harga. Dengan menaikkan harga itu, maka karena begini, yang di Indonesia ini paling banyak disasar oleh rokok itu adalah penduduk miskin. Oke. Pengeluaran mereka terbesar adalah untuk beli rokok itu. Justru penduduk ini adalah penduduk yang sangat rentan dan harus kita selamatkan. Dengan cara seperti ini, di satu sisi kita mendapatkan penerimaan yang nanti bisa dikembalikan dalam bentuk untuk kepentingan public health ya, tapi di sisi yang lain kita bisa ngerem ataupun juga menahan akses untuk kalangan orang miskin. Oke, Jadi orang miskin yang paling banyak membeli rokok, Pak, ya, dengan harapan bisa mengurangi konsumsi masyarakat rokok. Oke, kita lanjutkan nanti dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali. Baik, dan kita kembali lanjutkan dialog kita. Saya langsung ke Dr. Priyo. Dr. Priyo, kalau dilihat dari statistik dan juga data-data yang tadi kita tampilkan, itu menunjukkan bahwa rokok sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Dan bahkan ada jutaan bayi yang meninggal dalam setiap tahunnya. Dan apakah memang ini sangat susah dirubah? Meskipun pemerintah DKI Jakarta memang akan berencana untuk menaikkan 10% dari Jadi pajak. memang untuk mengontrol persoalan rokok itu memang memerlukan effort atau upaya yang maksimum dan juga memerlukan waktu yang panjang. Kita justru sebetulnya udah jadi pasarnya rokok karena tadi kan paling banyak pada Usia produktif. usia produktif ya, lebih dari 60 juta itu udah captive marketnya untuk pabrik rokok. Tanpa iklan pun mereka pasti cari rokok. Jadi kalau tadi harga dinaikkan juga, ya saya harus apresiasi Pak Gubernur DKI dengan wakilnya. Tapi di sisi lain juga barangkali harus juga kita barengi dengan upaya-upaya yang lebih maksimum dari itu. Karena itu tadi orang yang sudah adiksi akan terus berupaya mencarinya ya. Dan harga rokok di Indonesia memang masih tergolong sangat murah. Jadi kenaikan berapa 10% sebetulnya ya udah lumayan walaupun itu belum terlalu akan berdampak secara secara lebih jauh. Tapi di satu sisi lain upaya ini memang harus saya apresiasi. Kenapa? Karena kalau tidak nanti KJS juga bisa bangkrut. Karena komplikasi dari penyakit rokok itu adalah penyakit paru, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah yang biayanya mahal. Oke, Dokter Priyo, apa yang diharapkan selain menaikkan pajak 10%? Anda mengharapkan pemerintah DKI lebih banyak berperan lagi untuk mengatur warganya untuk mengurangi rokok. Apa yang iklan? Kalau bisa iklan itu harus dibatasi hanya pada tempat tertentu sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Bahkan kalau di luar negeri sudah tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena orang itu menjadi perokok pertama adalah dari iklan. Dalam penelitian kami ya yang dilakukan oleh para dokter di bagian paru Rumah Sakit Persahabatan. Yang kedua karena role model bapaknya sendiri. Jadi merokok di rumah itu. Yang ketiga baru dia ingin coba-coba. Tapi dua hal tadi yang pertama adalah iklan. Ya ini perda tentang iklan ini memang harus juga diimplementasikan dengan baik. Baik, Pak Robert, bisakah Pemda DKI Jakarta mengurangi iklan dan juga apa yang bisa dilakukan Pemda Jakarta selain menaikkan pajak 10%? Iya, makasih Mas Egan. Sebenarnya bukan menaikkan ya, kita baru akan mengenakan pajak karena memang ini selama ini kan cukai. Jadi pajak yang kita kenakan itu nanti ini baru akan dimulai itu atas cukai tersebut 10%. Oke, tarifnya benar. Terus sebenarnya nanti yang kita berharap, kita akan nggak tahu apakah efektif atau tidak, karena itu seperti penjelasan Dokter Priyo tadi, bahwa ini lebih kepada style, role ada yang dia lihat, role model itu segala, itu yang mungkin membuat orang terpacu untuk merokok ataupun sudah menjadi kecanduan. Tapi kami melihat bahwa penerimaan pajak rokok ini nanti akan dilakukan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dan juga penertiban reklame-reklame yang menyangkut iklan rokok. Dan kita adakan juga nanti iklan rokok yang iklan yang seimbang terhadap iklan rokok itu, menyatakan bahwa betapa bahayanya merokok tersebut gitu. Tapi kan masih banyak di jalan-jalan, Pak Robert, banyak reklame, papan yang menunjukkan bahwa iklan rokok itu memang sangat banyak sekali tersebar di Jakarta. Bisakah dikurangin itu nanti semuanya? Ya Pak, sebenarnya Mas Egan dari awal pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mencoba ya, termasuk masalah iklan rokok ini kan sudah tidak ada di gray area sebenarnya. Tamrin Sudirman sudah tidak dibenarkan iklan rokok. Jadi mungkin nanti akan kita perluas ataupun mungkin melalui show-show pertunjukan-pertunjukan kita juga akan
batasi bahwa iklan rokok sebenarnya sudah tidak ikut dalam pemberitaan show tersebut gitu. Bagaimana dengan larangan di gedung, Pak Robert? Ada upaya untuk mengurangi orang? Ya mungkin ke depan kita akan wacanakan ke sana gitu. Oke, baik. Kalau Dr. Priyo ini kalau melihat kan semua yang mengkonsumsi dan juga melakukan kegiatan merokok ini adalah kalangan menengah ke bawah. Kalau menurut Anda fenomena seperti itu disebabkan kenapa? Ya, ini disebabkan karena mereka tidak paham atau kurang pendidikan, pengetahuannya. Jadi, dan terus terang angka yang dilihat itu dari para peneliti kebanyakan yang terkena hal ini adalah kaum buruh, kaum petani dan kaum nelayan gitu loh ya. Jadi memang kalau dilihat dari strata pendidikan memang mereka yang pendidikannya SMA ke bawah gitu. Jadi ini memang persoalan harus dilakukan edukasi di sana. Dan selain edukasi itu tadi regulasi yang harus juga ikut mengawal. Karena edukasi saja tanpa satu regulasi yang ketat ya tetap akan menjadi persoalan, apalagi kalau sudah menjadi seorang pecandu itu sulit sekali memang untuk keluar dari situ. Oke, nanti saya akan tanyakan lagi bagaimana untuk mengobati pecandu yang Dr. Priyo bilang tadi sangat susah dilakukan. Namun di segmen berikutnya, pemirsa, kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, berikut ini ada tips bagi Anda yang hingga kini belum bisa menghentikan kebiasaan merokok. Pada dasarnya, perokok ingin berhenti dari kebiasaan buruk menghisap rokok. Mereka sadar merokok tak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang sekitarnya. Namun seringkali usaha berhenti merokok berakhir sia-sia. Selain membutuhkan waktu panjang untuk benar-benar berhenti merokok, Anda juga harus memiliki tekad yang kuat. Berikut tips bagi Anda yang ingin berhenti merokok. Pertama, pilihlah alasan tepat untuk berhenti merokok. Sebab tidak cukup menjadikan rokok buruk bagi Anda sebagai alasan berhenti merokok. Anda perlu motivasi pribadi yang kuat, seperti keinginan melindungi keluarga dari asap rokok. Selain itu, Anda bisa juga berpikir kanker paru-paru sebagai sesuatu yang menakutkan dan bisa berdampak buruk bagi keluarga Anda. Kedua, cobalah mencari bahan pengganti nikotin. Pecandu rokok akan merasa frustasi, depresi, gelisah, dan marah kalau tidak mendapat asupan nikotin. Terapi pengganti nikotin dapat membantu mengurangi perasaan ini. Studi menunjukkan permen karet nikotin dapat membantu melipat gandakan peluang Anda untuk berhenti merokok. Selanjutnya, bersihkan rumah dari berbagai atribut yang bernuansa rokok. Buang asbak dan korek api. Cuci pakaian, gorden, dan berbagai benda lain agar terhindar dari bau asap rokok. Singkirkan aroma familiar dari rokok dengan menyemprotkan penyegar udara. Jangan pernah lagi melihat atau mencium sesuatu yang mengingatkan Anda pada rokok. Berikutnya, kelola stres Anda. Stres merupakan satu dari berbagai alasan orang merokok. Sebab nikotin dianggap dapat membantu menurunkan tingkat stres seseorang. Berlatih yoga atau mendengarkan musik bisa menjadi pilihan Anda untuk mengurangi tingkat kepenatan yang Anda rasakan. Terakhir, berolahragalah. Sebab aktivitas fisik bisa membantu mengurangi ketagihan nikotin. Selain itu, olahraga juga dapat menyibukkan diri Anda. Biasanya orang merokok di saat waktu senggang. Dengan mencari kesibukan akan membuat Anda lupa dengan rokok. Selamat berhenti merokok, dan seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, kembali di dialog kami, pemirsa, kami masih membahas mengenai upaya pemerintah untuk mengurangi kebiasaan merokok di tengah-tengah masyarakat. Saya akan kembali ke Dr. Priyo. Dr. Priyo, ini kalau dilihat kan ada pecandu yang sudah terbiasa sekali merokok. Tapi menurut Anda, bisa tidak sih dia akhirnya berhenti gitu? Jadi memang walaupun kita membuka ruangan konsultasi untuk berhenti merokok, tapi yang betul yang disampaikan tadi, yang nomor satu adalah kemauan dari orang itu sendiri. Dan kebanyakan kemauan salah satunya adalah karena keluarga terdekat yang paling disayang itu biasanya meminta, anaknya atau istrinya gitu. Jadi kembali motivasi kepada diri dia sendiri. Kayak Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Jantung Harapan, kita ada klinik tentang hal itu. Tetapi sukses atau tidaknya itu memang sangat bergantung kepada diri sendiri juga. Oke, pada Dr. Priyo, kalau saya bertanya mengenai dibandingkan negara-negara lain, bagaimana upaya dan juga peran pemerintah selama ini untuk mengurangi masyarakat merokok, mengurangi kebiasaan masyarakat merokok? Apakah menurut Anda sudah maksimal? Apa yang perlu diperbaiki gitu, Pak? Kalau saya melihat, Indonesia itu dulu adalah salah satu inisiator untuk membuat kerangka konvensi untuk tentang tobacco control. Ya.
Tetapi pada akhirnya Indonesia juga lah yang akhirnya mundur dari situ. Kalau kita lihat dari pemerintah di sisi itu, ya kita melihat tidak konsisten. Dari semua negara yang ada di dunia ini, Indonesia tuh tinggal termasuk salah satu dari 9 negara yang tidak ikut di situ. Tidak ikut menandatangani, padahal dulu pernah jadi inisiator. Kemudian di negara-negara konferensi Islam, OKI, Menteri Kesehatan kita pernah menandatangani itu juga di Kuala Lumpur, yang sampai hari ini kita tuh anggota negara OKI yang juga tidak tanda tangan di situ. Baik. Apalagi sebentar lagi kita ada konferensi Berarti OKI sangat kan. kurang sekali peran Indonesia untuk mengurangi ini. Saya kira iya. Yang lebih tragis kalau menurut hemat saya ini, belakangan ini di DPR dimunculkan rancangan undang-undang pertembakauan. Yang saya sangat mengkhawatirkan adalah apabila rancangan undang-undang itu nanti diketok menjadi undang-undang, maka itu akan menghilangkan peran dari PP 109 yang sudah dibuat sedemikian rupa selama 3 tahun. Dengan demikian kita akan menjadi setback kembali ke belakang. Karena aturan-aturan yang ada tentang iklan dan sebagainya nanti akan otomatis terhapus. Oke, baik. Saya akan tanyakan ke Pak Robert apa yang bisa dilakukan oleh Pemda DKI. Apakah mampu bisa membuat revisi dan juga membuat peraturan yang lebih mengetat dibandingkan dengan pemerintah pusat untuk membuat undang-undang. Namun di segmen berikutnya kami akan segera kembali pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita 1 dan saya akan lanjutkan dialog kami. Pak Robert, kalau dilihat dari riwayat Pemda DKI Jakarta sudah membuat berbagai upaya untuk mengurangi orang merokok. Seperti pada zaman-zaman sebelumnya Pak Jokowi ada kawasan tanpa rokok. Dan sekarang mungkin apa yang akan dilakukan? Apakah melakukan hal serupa? Karena pada saat pembuatan KTR itu tidak ada melakukan upaya hukumnya yang membuat orang denda, itu tidak ada. Orang tidak jera merokok. Iya, terima kasih. Memang beberapa waktu yang lalu pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan perda ya, kalau nggak salah perda 5 atas kawasan tanpa asap rokok, dan memang sampai saat ini yang kita lihat penegakan hukumnya yang masih kurang. Namun demikian, ini amanat undang-undang juga menyatakan bahwa salah satu nanti hasil dari pajak rokok itu harus dialokasikan untuk penegakan hukum, penegakan hukum terhadap pelanggar yang melanggar kawasan larangan merokok tersebut. Dan memang termasuk dengan peredaran rokok-rokok ilegal nanti itu kan ditindak dengan tegas, karena memang inilah selama ini mungkin perlu dana untuk membiayai penegakan hukum tersebut. Dengan dipungutnya pajak rokok ini nanti hal itu mungkin bisa teratasi dan kita akan lebih strict soal kawasan tanpa asap rokok ini. Oke, itu cuma masalah penegakan hukum sajakah atau memang kebiasaan orang yang memang susah sekali kalau diatur mau dibikin kawasan tanpa rokok, tetap saja mereka bisa menghindar dari larangan tersebut? Sepertinya gini, kalau memang kita ini akan strict saya katakan tadi, karena memang ini sudah amanat undang-undang, dan kita harus terjemahkan dengan peraturan di DKI Jakarta yang lebih strict juga, karena apapun itu, karena memang pajak rokok ini tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan penerimaan daerah, tapi digunakan untuk minimal 50% tadi untuk pelayanan kesehatan dan penegakan tadi. Jadi memang harus konsekuensinya bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus strict, Pak. Pak Robert, ini banyak tidak sih nih rokok-rokok ilegal dan juga hal seperti itu di DKI Jakarta? Sepanjang pengetahuan saya juga kurang tahu punya data yang pasti ya, tapi karena memang Jakarta sendiri tidak punya pabrik rokok saat ini. Jadi yang dominasinya kan di Jawa Tengah, Jawa Barat sama Jawa Timur. Kalau Jakarta kita juga belum tahu informasi apakah, karena selama ini yang memantau itu adalah Bea Cukai. Oke, pertanyaan terakhir saya tanyakan ke Dr. Priyo. Dr. Priyo, kalau melihat kebiasaan masyarakat ini susah sekali untuk menghilangkan kebiasaan rokok. Mau dibuat peraturannya segimanapun, tetap saja mereka akan merokok pada akhirnya. Menurut Anda solusi terbaik selain dari peran pemerintah pusat, apa lagi yang harus dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta khususnya? Ya, Pemda DKI saya kira sudah berupaya, tetapi memang kembali lagi, Mas Egan ya, untuk melakukan hal ini memang yang paling penting adalah regulasi. Regulasi. Sayangnya pemerintah kita ini memang kita terganjal dalam regulasi baik di DPR-nya, di parlemennya maupun pada pemerintahnya. Salah satu yang saya mesti angkat juga adalah soal cukai. Negeri ini telah mengatur dengan undang-undang bahwa maksimum cukai itu 57%. Negeri lain bisa sampai 70%. Di atas 70%. Seperti di Brunei, di Thailand itu bisa dilakukan. Tapi kita sudah mengkerangkeng sendiri. Saya tidak tahu apakah ini memang sengaja dibuat dulunya atau karena kecelakaan gitu ya. Tapi itu tuh harus dibangun kembali atau diperbaiki kembali hal itu. Tapi itu efektif Pak ya kalau di atas
Itu pasti efektif karena dengan demikian akan menjadikan harga rokok itu yang namanya cukai itu memang sebanding karena itu adalah semacam kayak dendanya. Ya kalau tadi dibilang apakah ada penyelundupan, yang sering terjadi adalah tetangga kita yang kerja di sini kalau pulang pasti bawa rokok gitu. Karena di sana harga rokok jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Jadi orang bawa rokok dari sini dibawa ke luar negeri. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Robert, terima kasih juga ke Dr. Priyo atas dialog kita pada siang hari ini. Dan pemirsa, demikianlah dialog kami. Semoga bermanfaat bagi Anda dan kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita 1.